Kali ini kita akan pelajari yaitu menjumlahkan dan mengurangi bilangan cacat. Nah, manfaat dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak dapat mengurutkan, menjumlahkan dan mengurangi bilangan cacat di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik mampu mengurutkan beberapa bilangan cacat sampai 1000 dengan baik dan benar. Tujuan yang kedua adalah peserta didik menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacat sampai 100 dengan baik dan benar. Sedangkan tujuan yang terakhir adalah peserta didik mampu menentukan hasil pengurangan dua bilangan cacat sampai 100 dengan baik dan benar. Nah, untuk itu sekarang Ibu akan menayangkan pembelajaran mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nanti Ibu minta anak-anak semua cermati video, amati, dan bila perlu catatlah hal-hal yang penting supaya nanti anak-anak bisa mengkomunikasikan apa saja yang terdapat di dalam pembelajaran. Halo adik kece, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan semangat ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan. Ingat-ingat ya, penjumlahan pakai tanda plus, kalau pengurangan pakai tanda minus. Penjumlahan dan pengurangan sering loh kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut, kita ketahui dulu ya yang namanya nilai tempat bilangan. Satuan letaknya di paling kanan, lalu puluhan di tengah, dan ratusan di paling kiri. Lebah mengumpulkan madu dari bunga untuk dibawa pulang ke sarangnya. Di tangan ada lebah yang mengisap 157 kuntung bunga matahari. Lalu lebah ini pindah tempat dan mengisap 68 kuntung bunga kaliandra. Berapa total bunga yang sudah dihisap oleh lebah? Ya, 157 bunga matahari ditambah 68 bunga kaliandra. Cara paling mudah untuk menghitungnya dengan bersusun ke bawah. Tulis angka 157 dan 68 yang disusun ke bawah seperti ini. Ingat ya, bilangan ratusan sejajar dengan ratusan, puluhan sejajar dengan puluhan, dan satuan sejajar dengan satuan. 8 ditulis di bawah 7 karena sama-sama bilangan satuan. 6 ditulis di bawah 5 karena sama-sama bilangan puluhan. Pertama, jumlahkan bilangan satuan. 7 ditambah 8 sama dengan 15. Yang ditulis adalah bilangan yang di belakang, yaitu 5. 1 kita simpan di atas bilangan puluhan. Lalu kita jumlahkan bilangan puluhan. 1 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 12. Tulis angka 2 dan simpan angka 1 di atas bilangan ratusan. Terakhir kita jumlahkan bilangan ratusan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi total bunga yang dihisap oleh lebah adalah 225 bunga. Jika total bunga di taman tersebut ada 910 bunga, berapa sisa bunga yang belum dihisap oleh lebah? Dari perhitungan sebelumnya, kita ketahui jumlah bunga yang sudah dihisap ada 225 bunga. Sisa bunga yang belum dihisap
juga lebih mudah dihitung bersusun ke bawah. Ingat ya, bilangan ratusan sejajar dengan ratusan, puluhan sejajar dengan puluhan, dan satuan sejajar dengan satuan. Pertama, kurangkan bilangan satuan. 0 dikurangi 5 tidak bisa karena 0 lebih kecil dari 5. Jadi kita harus pindah 1 dari bilangan di depannya atau bilangan puluhan menjadi 10. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Selanjutnya, kurangkan bilangan puluhan. Angka 1 sudah dipinjam 1, jadi sisa 0. 0 dikurangi 2 tidak bisa karena 0 lebih kecil dari 2. Jadi kita harus pinjam 1 dari bilangan di depannya atau bilangan ratusan menjadi 10. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Terakhir, kurangkan bilangan ratusan. Angka 9 sudah dipinjam 1, jadi sisa 8. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Jadi sisa bunga yang belum dihisap adalah 685 bunga. Sekarang coba jawab soal berikut di kolom komentar ya. Budi dan keluarga pergi ke taman wisata ketika libur sekolah. Mereka berjalan dari pintu masuk menuju ke gardu pandang. Di tengah jalan, Budi melihat ada papan petunjuk jalan. 238 meter dari pintu masuk dan 475 meter menuju gardu pandang. Berapa jarak dari pintu masuk ke gardu pandang? Adik kece, kalau mau lihat soal penjumlahan dan pengurangan bilangan ratusan lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang. Ya anak-anak, itulah tadi video pembelajaran. Anak-anak tadi sudah mengamati video pembelajarannya. Nah, apa saja yang anak-anak amati tadi di dalam video? Ya, Go. Tentang penjumlahan. Yang lain? Ya, Nova? Tentang pengurangan. Iya, tentang pengurangan. Bagaimana anak-anak mengenai materinya? Sudah paham semua? Sudah, Bu. Ada yang masih ragu-ragu? Oh iya, Dika masih ragu-ragu. Ya, silakan, apa yang diragu-ragukan? Tentang pengurangan dengan meminjam. Tentang pengurangan dengan meminjam. Nah, anak-anak, supaya lebih jelasnya anak-anak tentang pengurangan meminjam maupun penjumlahan dengan menyimpan, Ibu akan memberikan anak-anak melalui media, yang mana di sini Ibu mempunyai media. Mudah-mudahan dengan media ini anak-anak bisa lebih memahami pembelajaran tentang penjumlahan dan pengurangan, terutama pengurangan yang meminjam. Nah, sekarang Ibu akan pasang medianya dulu. Nah, inilah medianya anak-anak. Ibu akan coba memberikan anak-anak penjelasan mengenai
dikurangi. Nah, Ibu, sekarang Ibu pasang dulu angka 35. Ya, 35 dikurangi 13. Nah, ini adalah contoh penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, seperti dalam video tadi. Kita mengurangi dulu apanya, Nana? Satuannya. Di mana 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Sekarang 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, itu. Bagaimana anak-anak? Bagaimana ini? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang Ibu Guru punya contoh. Misalkan 42 dikurangi 15. 42 dikurangi 15. Anak-anak, ya, anak-anak, di sini 42 dijumlahkan dengan 15. Berapa, anak-anak? 42 dijumlahkan dengan 15. 42 kita jumlahkan dulu satuannya. 2 ditambah 5 7. 2 ditambah 5 7. 4 ditambah 1 4 ditambah 1 5. Nah, ini adalah contoh penjumlahan tanpa menyimpan. Ya, contoh penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, sekarang Ibu punya contoh lagi. Misalkan Misalkan 27. Nah, 27 ditambah 15. Nah, siapa yang mau ke depan? Berapa hasilnya? 27 ditambah 15. Ini adalah contoh daripada penjumlahan dengan menyimpan. Ayo, siapa yang mau? Ya, Bu.
sama dengan 48. Nah, sekarang Ibu punya soal. Coba nanti siapa yang bisa ke depan. Nah, sekarang 52. Nah, 52 dikurangi 28. Nah, siapa yang mau ke depan menyelesaikan? Siapa yang mau ke depan? Silakan Agus. Silakan Agus. Ya. Silakan. Nah, kata Agung, 42 dikurangi 28 sama dengan 24. Betul anak-anak? Tepuk tangan untuk Agung. Ya, silakan Agung kembali ke tempat. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi sudah diperagakan teman media. Apakah pemahaman dari Rafa sudah bisa Rafa? Iya, yang lain juga yang lain bagaimana? Ya, masih semangat anak-anak? Kelompok semangat. Iya. Nah, karena anak-anak sudah tidak ada yang bermasalah dengan materi, sekarang kita akan diskusi. Nah, pada minggu lalu kita sudah membentuk kelompok anak-anak. Nah, sekarang carilah kelompoknya masing-masing. Kita akan berdiskusi. Cari kelompoknya, silakan cari kelompok.
dikerjakan dengan cermat ya, dikerjakan. Dikerjakan dengan baik supaya hasilnya bagus.
Waiting for connection. Sama dengan 38. Bagaimana kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai? Ya, bagaimana anak-anak jawaban dari kelompok 1? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali ke tempatnya kelompok 1.
Coba refleksinya dengan jujur. Ya, kalau sudah nanti langsung dikumpul di meja ibu ya. Kalau sudah dikumpul.
Ya, silakan kerjakan mandiri.
Sudah anak? Sudah, Bu. Ya sekarang kita kumpul. Ya anak-anak, pembelajaran kita pada